Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Nadaripin akan mendemokan sebuah aplikasi dengan red bisnis sebuah klinik, laboratorium klinik yang ada di Kota Palangkaraya. Aplikasi ini adalah aplikasi LabClean eh, yang merupakan sebuah aplikasi sistem informasi manajemen laboratorium. Jadi aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa PHP dengan framework Code PHP 7,4 kalau nggak salah ya. Baik, langsung saja kita awali dengan demo di bagian login aplikasinya. Nah, ini adalah penampakan sistem login untuk mendapatkan hak akses bagi user di mana user di sini ada sebagai petugas dan sebagai kasir. Nah, untuk aplikasi Lab Clean ini sendiri dibagi menjadi tiga hak akses, yakni sebagai petugas, sebagai kasir, dan sebagai admin. Jadi admin memiliki hak akses yang full untuk mengatur petugas dan kasir di bawahnya. Jadi untuk petugas dia memiliki hak akses untuk mendaftarkan pendaftaran dan melakukan pemeriksaan sampai dengan validasi. Sementara kasir dia hanya memiliki hak akses untuk melakukan pendaftaran atau order laboratorium. Dan untuk laporan-laporan pada sistem ini hanya dimiliki oleh eh, administrator. Nah, ini adalah admin login, administrator login. Jadi dia agak sedikit berbeda dengan login untuk petugas dan kasir dan login untuk administrator. Jadi memiliki dua link yang berbeda. Ini jelas untuk routingnya admin ke login admin dan petugas ke routing login petugas. Baik, kita contohkan di sini kita login sebagai petugas, maaf sebagai admin. Kita klik login. Maaf, passwordnya. Nah, ini adalah penampakan dari dashboard ya teman-teman. Dashboard dari aplikasi LabClean yang saya buat. Di sini ada menjelaskan tentang total pasien. Di sini adalah pasien yang didaftarkan, jumlah pasien yang didaftarkan, dan ini adalah persentase jumlah pasien dibanding dengan total pasien pada bulan ini. Kemudian di sini visit lab, jadi di sini adalah jumlah pasien yang berkunjung ke laboratorium selama bulan ini. Kemudian pemeriksaan sama, ini hitungannya per bulan ya teman-teman. Kemudian hematologi Desember 2022 sama semua ini dibagi per bidang. Jadi nanti ada grup tes namanya. Jadi ngambil datanya dari grup tes. Dia grup tes hematologi, gabung ke hematologi, kimia klinik, klinik, dan seterusnya. Kemudian ini adalah menu untuk omset. Jadi kasir dan petugas lab dia melihat nih jumlah omset hari ini, kemudian pasien hari ini, cash yang diterima, kemudian kiris atau transfer. Nah, ini bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan dari klinik tersebut. Nah, ini untuk progres pemeriksaannya, jumlah tesnya dan on prosesnya berapa, kemudian progresnya 100% kalau sudah selesai semua. Kemudian ini adalah pasien-pasien, antrian pasien yang sudah diselesaikan pemeriksaannya. Baik, teman-teman, kita masuk ke menu registrasi, menu order laboratorium, menu pembayaran, pengambilan sampel, pemeriksaan, review hasil, laporan-laporan, kemudian ada di sini surat keterangan, dan di sini ada data master yang digunakan untuk administrator mengatur master dari aplikasi ini. Nah, jadi teman-teman di sini menunya sudah sesuai dengan alur yang dibuat oleh laboratorium sendiri. Jadi customnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan.
Nah, di sini ada registrasi pasien, kemudian dia setelah registrasi akan masuk melakukan order. Jadi order ini maksudnya billing sistemnya. Mau pemeriksaan apa, kemudian dapat diskon berapa, ada di lab order. Kemudian bagi pembayarannya yang lewat MOU atau bond, dia bisa dimasuk ke daftar pembayaran. Nanti bisa diklaim pembayarannya. Misalkan nih BPJS diklaim 1 bulan sekali, maka dia masuk ke daftar pembayaran. Kemudian pengambilan sampel, jadi pasien yang sudah didaftarkan di lab order akan masuk ke pengambilan sampel. Nah, jadi di menu pengambilan sampel nantinya akan muncul nama-nama yang harus diambil pengambilan sampel, misalkan pengambilan darah, pengambilan urin, dan sebagainya. Kemudian di pemeriksaan, ini adalah pemeriksaan per bidangnya. Jadi nanti sesuai dengan permintaan pemeriksaan lab yang diminta, dia akan masuk ke dalam bidang masing-masing ya teman-teman. Kemudian review hasil, ada bagian validasi, ini digunakan sebagai dokter penanggung jawab, misalkan. Kemudian cetak hasil. Kemudian di sini lengkap laporan. Nah, ini untuk laporan transaksi setiap hari atau setiap bulan. Nah, jadi dia terdata semua, bisa di print PDF atau di print Excel. Kemudian di sini laporan pemeriksaan, billing alkasir, kemudian laporan pasien yang datang, kemudian laporan per bidangnya ya teman-teman. Ada urin, ada nafsa. Kemudian ini surat keterangan. Jadi pasien yang melakukan permintaan pemeriksaan antigen swab SARS-CoV-2, dia akan otomatis nanti masuk ke dalam daftar generator surat keterangan. Jadi kita tidak perlu membuat suratnya lagi, udah otomatis disediakan oleh aplikasi. Kemudian data master, mungkin sama seperti data-data master lainnya. Di sini merupakan CRUD aja dari master dokter, master ruangan, master tes. Jadi nanti di sini digunakan datanya waktu kita input ya teman-teman. Oke, lanjut kita demokan untuk registrasi pasien. Nah, untuk registrasi pasien ini kita tes tambah langsung aja ya teman-teman. Tambah langsung. Nah, ini nomor RM-nya otomatis generate dari sistem. Jadi terakhir tadi kita menggunakan nomor 002, maka ketika kita tambah pasien baru dia otomatis 003. Nah, dan ini sebenarnya saya read only, jadi tidak bisa diubah. Nah, kemudian kita contoh masukkan nama seorang pasien ya teman-teman. Contoh nama seseorang. Tanggal lahirnya 20 Oktober tahun 2000 misalkan ya. Jenis kelamin laki-laki, status pasiennya APS umum. Sini kita udah sediakan nih APS umum Pololanis, rujukan Vaskes, rujukan dokter. Nah, kita masukkan di sini 13, 13, 13. Nah, dia ini harus 16 digit ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman registrasi pasien baru, pastikan dia mempunyai digit sebanyak 12. Email, nomor kontaknya misalkan 53. Oke, alamat jalannya misalkan Jalan Jalan. Oke, kita harus cek kembali nih teman-teman sesuai dengan KTP yang diserahkan oleh pasien. Jangan sampai data yang kita input ini akan terjadi kesalahan. Nah, perhatikan sebelum registrasi rekam medik baru atau pasien baru. Setiap pasien yang datang, tanyakan terlebih dahulu ya, apakah pernah terdaftar sebelumnya di lab ini. Kemudian cross-check kembali nih. Kita lakukan cross-check kembali data pada sistem lab clean. Nah, misalkan kita masukkan nomor KTP, masukkan nama, atau masukkan tanggal lahir. Jadi di sana akan ada muncul nama-nama yang sudah terdaftar. Kalau pasien sudah terdaftar, kita lanjut ke lab order. Kalau pasien belum terdaftar, maka kita wajib mendaftarkannya. Eh, Oke, kita daftarkan ya nama seseorang ini. Apakah data yang Anda masukkan sudah dicek kembali? Lanjutkan, oke. Nah, ini dia. Jadi umur otomatis ya dia ngitung sendiri dari tanggal lahir yang dimasukkan dan today. Jadi tanggal hari ini. Nah, di sini ada 3 menu. Nah, ini untuk mencetak kartu pasien teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang labnya udah tersedia
printer kartu atau mau cetak kartu manual menggunakan kertas tebal bisa nih. Kemudian eh, ini untuk mencetak ya barcode. Jadi misalkan di rumah sakit teman-teman punya pasien yang pakai gelang, biasanya ini digunakan mereka perawat untuk di print, dicetak menggunakan barcode printer dan ditempel pada pergelangan tangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah riwayat pemeriksaan. Karena tadi pasiennya atas nama seseorang belum ada riwayat pemeriksaan, maka dia akan datanya ke nol. Coba kita contohkan si Nur Arifin ya. Nah, maaf. Nah, dia ini adalah record dari pasien Nur Arifin. Dia otomatis akan merekam semua pemeriksaan yang pernah dilakukan atas pasien tersebut sesuai dengan nomor RM yang diinput. Kemudian di sini ada edit, sama mungkin ya, menu edit, kemudian menu hapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laboratorium order. Nah, untuk lab order sendiri, dia akan ada prosesnya di sini nih. Ada proses terdaftar, ada proses sampling, ada proses validasi, ada proses selesai. Coba kita contohkan salah satunya. Nah, misalkan tadi kita nih adalah halaman form permintaan pemeriksaan. Jadi di sini akan sama seperti yang tertulis, yang dicontreng-contreng misalkan kalau kita manual ya teman-teman. Nah, jadi di sini mudahnya menggunakan sistem, kita tidak perlu lagi menulis data ulang. Jadi kita perlu tarik datanya aja nih, misalkan nih kita tarik datanya nama seseorang. Nah, di sini kita bisa menggunakan barcode scanner misalkan kalau pasiennya sudah memiliki kartu otomatis kartunya tinggal kita scan dan datanya akan muncul seperti ini jadi dia datanya narik sendiri nih teman-teman. Nah untuk ini kita misalkan pasien sebelumnya umum dia mau BPJS nih kali ini kita bisa ubah menjadi BPJS. Kemudian dokternya, misalkan dokter Muhammad Amroji, paskesnya atas permintaan sendiri. Nah, di sini untuk data dokter, kita bisa menambahkan nama-nama dokter dari master dokter ya dari master dokter diatur oleh administrator. Tapi ini cuma dua sebagai contoh aja sih sebenarnya. Kemudian sama paskes atau klinik kita bisa tambahkan di master ruangan atau paskes ya. Nah, untuk nomor HP dia otomatis sendiri nih teman-teman. Ketika kita nge-scan atau ngeklik nama ini, maka dia akan muncul nama dan muncul nomor HP-nya. Diagnosanya misalkan panas. Oh, bukan Febris ya. Febris. Nah, di sini untuk reguler dan sito. Nah, untuk reguler dan sito dia akan menggunakan dua skema tarif yang berbeda. Kalau reguler dia akan menggunakan data harga biasa, kemudian kalau sito dia akan ditambahkan dengan 10% dari total tagihan yang ada ya. Kita reguler aja. Kita contohkan misalkan di sini nih pemeriksaan apa ya asam urat bidang kimianya. Terus hematologi misalkan, hematologi. Terus terakhir kita contohkan antigen ya. Nah, antigen biar sekalian kita pemeriksaannya. Iya. Asam urat, hematologi, antigen. Dan jangan lupa ketika sudah memilih di sini, kita contohkan ini ya, urin ya. Itu dulu deh urin, kita contohkan feses. Feses udah biarin. Nah, setelah kita pilih pemeriksaannya, teman-teman jangan lupa ngeklik tanda tambah ya. Tanda tambah dia akan muncul di sini dari total dari pemeriksaan-pemeriksaan yang kita pilih. Nah, ini data ditarik dari data pemeriksaannya aja sih. Nah, kemudian teman-teman di sini usahakan ngisinya sesuai urutan ya, jangan ke bawah ke bawah ke atas ya. Jadi dari atas ke bawah dan berurutan. Nah, kemudian untuk voucher, di sini ada tersedia voucher diskon 100. Nah, ini di setting di menu master master voucher ya. Kita contohkan kita diskon 10% ya, teman-teman. Ini akan muncul diskon 10%, kemudian diskon langsungnya misalkan 1.000.
1000. Nah, diskon jumlah pemeriksaan totalnya 214.000, didiskon 10% sebanyak 21.400, kemudian kita tambah diskon langsungnya 1.000. Maka dia akan total diskonnya masuk di sini nih teman-teman. 22.400 ini ditambah ini. Nah, jadi total dikurang ini, jadi tagihan kita 191.600. Nah, ini untuk metode pembayaran kita pilih misalkan pakai transfer ya teman-teman. Transfer, kemudian jumlah yang dibayar adalah 190.000 nih misalkan teman-teman. Oh, bukan, misalkan 100.000 dulu bayarnya. Ada. Namun dalam praktek kenyataannya di lapangan untuk pemeriksaan biasakan dibayar di awal ya teman-teman. Jadi sisanya di sini usahakan harus 0. 191.000. Nah, begini, sisa pembayaran harus 0 nih. Tapi ini kita buat kasus, dia cuma bayar 100.000 karena akan ada kita contohkan demo untuk sistem pembayaran di belakang. Jadi di sini kita bayar 100.000, kemudian ada sisanya 91.600, kemudian kita simpan. Nah, ini dia teman-teman prosesnya setelah kita order maka dia akan sampling. Nah, sampling artinya pasien ini masih dalam proses sampling. Jadi belum ada sampelnya nih. Karena di laboratorium itu preanalitiknya setelah registrasi dia akan pengambilan sampel. Kemudian ceritanya kita akan masuk ke menu pembayaran. Di menu daftar pembayaran dia akan pending nih teman-teman. Karena yang tadi belum lunas ada sisa tagihan 91.600. Nah, hasilnya siapa yang login ya teman-teman. Nah, terus untuk klaim pembayarannya kita di sini ada di menu klaim pembayaran. Nah, kita pilih klaim, akan ada muncul notif nih, apakah klaim transfer sesuai metode yang kita pilih ya teman-teman. Sejumlah 91.600 untuk pasien. Di sini ada nama pasien, nama seseorang, misalkan sudah diterima. Kalau kita klik OK, maka dia akan hilang nih. Jadi untuk daftar pembayaran yang belum selesai, dia akan hilang. No available data entable. Kemudian tadi sama seperti statusnya di sini, di sampling, eh, prosesnya masih sampling, maka akan ada sini pengambilan sampel. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada muncul nih nama-nama pasien yang harus kita lakukan pengambilan sampel. Nah, misalkan di laboratorium ada bagian sampling, jadi dia ngelihat di sini nih teman-teman. Nah, kebetulan ini kita coba kita daftarkan satu aja nih. Misalkan ini namanya seseorang, tadi dia pemeriksaan hematologi, ada pemeriksaan asam urat, apalagi tadi ya, pemeriksaan antigen ya kalau nggak salah. Nah, jadi di sini sampel yang harus diambil itu ada ETA, ada SST, kemudian lainnya. Lainnya ini luas teman-teman bisa secret, bisa swab gitu ya. Karena tadi ada antigen ya harus swab ya. Jadi masuk di lainnya. Kemudian klik sampel. Nah, apakah sampel yang diambil satu serum satu Oke. Nah, dia akan hilang nih teman-teman daftar data sampling. Jadi antrian samplingnya akan habis karena sudah kita ambil tadi. Nah, kemudian kita cetak barcode sampel nih. Nah, dengan adanya menu cetak barcode sampel, dia sampelnya sini sudah ada. Kemudian di sini nih ada jam sampel, ada tanggal dan jam sampel. Jadi ini digunakan sebagai tolak ukur waktu pemeriksaan. Tanggal ordernya sampai waktu tanggal sampelnya ini akan jadi indikator waktu tunggu. Kemudian tanggal sampel sampai waktu selesai validasi nanti akan menjadi waktu pemeriksaan. Nah, ini merupakan sebuah indikator mutu dari laboratorium tersebut. Nah, di sini ada menu nih untuk cetak print barcode nih, barcode untuk sampel. Jadi barcode ini kodenya pakai kode 128 ya teman-teman barcode-nya. Jadi di sini biasanya alat-alat laboratorium dia udah familiar baca yang sesuai dengan barcode kode 128 nih. Jadi di alat nanti tidak perlu lagi ngetik nama pasien, ngetik eh, nomor sampel, jadi tinggal scan ini nih sistemnya jadi pakai nomor sampel ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke menu pemeriksaan. Nah,
Oh, sebentar. Kita lihat di order laboratorium dulu. Nah, statusnya masih proses nih. Udah sampling, jadi dia masuk ke proses. Akan ada perubahan status ya. Jadi ini real time nih teman-teman. Bisa kita buat sistem real time, kita tampilkan kepada pasien ya. Tapi datanya nggak mungkin kan begini. Jadi harus kita pilih-pilih nanti. Nah, kemudian tadi setelah menu pengambilan sampel, dia akan masuk ke menu pemeriksaan. Nah, di sini sebenarnya perbagian nih ada bagian hematologi, ada bagian kimia klinik, ada imunologi. Jadi teman-teman kalau labnya sudah perbagian, nanti masing-masing nih pegang hematologi siapa, ini bidang kimia klinik siapa, jadi inputnya masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang tadi kan ada permintaan hematologi ya. Bentar, kita masuk ke kimia klinik dulu. Oh, maaf, sebentar. Oke, setelah tadi masuk ke menu pengambilan, kemudian menu pemeriksaan, coba kita tes masuk ke kimia klinik nih. Nah, dia otomatis di bagian kimia klinik, dia ada nama seseorang tadi permintaannya. Kemudian ini adalah tombol untuk menginput hasil pemeriksaan. Nah, ini dia. SGOT-nya berapa nih? Nilai normalnya -40. Kita masukkan 41 ya, teman-teman. Supaya high. Kemudian nilai normal asam urat 3,40. Coba kita masukkan 3,39 misalkan. Supaya low ya, teman-teman. Kemudian kita klik review hasil. Di menu review hasil ini kita nih lihat lagi nih, benar nggak inputan kita? Kemudian kita klik simpan. Nah, akan muncul notifikasi hasil yang sudah disimpan tidak dapat diubah. Lanjutkan. Nah, jadi di sini teman-teman, bagi petugas yang mempunyai hak akses sebagai petugas saja, maka dia tidak bisa membatalkan hasil pemeriksaan kecuali hasil pemeriksaan tersebut dibatalkan oleh admin ya. Nah, kita klik OK, maka dia statusnya akan berubah menjadi menunggu validasi. Sekarang kita masuk ke imunologi serologi. Nah, di sini ada belum dilakukan nih teman-teman, belum dilakukan pemeriksaan maksudnya. Kemudian kita input, ini antigen SARS-CoV-2 tadi ya, swab tadi. Nah, nilai rujukan negatif. Jadi kalau nilai rujukan negatif, nah dia hasilnya akan langsung bisa dipilih nih positif atau negatif. Kita contoh positif ya teman-teman. Nah, kita klik simpan. Oke, terakhir di bidang hematologi. Nah, di bidang hematologi di sini ada sedikit berbeda daripada pasien yang pada bagian kimia klinik dan imunologi serologi. Karena hematologi itu statusnya paket ya teman-teman. Jadi dia di sini ada paket nih, ada paket hematologi, PTA, PTT, dan golongan darah. Nah, sama sih semuanya. Jadi ketika di bidang hematologi kita klik input, nah dia akan kosong karena paketan. Jadi sesuatu pemeriksaan yang paket kalau menggunakan sistem lab clean itu harus di eh, generate namanya. Nah, coba kita kembali, kemudian kita masuk ke tab hematologi. Nah, tulisannya belum di generate. Generate artinya dia akan menciptakan sebuah daftar pemeriksaan baru sesuai dengan paket yang dimasukkan. Karena paket hematologi itu tuh ada leukosit, ada eritrosit, ada trombosit. Nah, itu ada macam-macam kan. Kita contohkan satu aja ya kita generate. Nah, ini dia paketnya. Ada leukosit, ada limfosit, hemoglobin, eritrosit, hematokrit. Coba kita contohkan, masukkan 1, 2, 3 semua ya. Ini sebagai data dummy saja teman-teman. Iya. Pada kenyataannya tidak seperti ini, sesuai input dari yang keluar dari alat. Nah, kemudian di sini ada kesan, oh iya, setiap bidang itu ada kesan dan catatannya teman-teman. Misalkan di sini catatannya sampel disease. Oke, kita klik simpan hasil. Nah, statusnya akan berubah menjadi menunggu validasi. Nah, ketika ini kan ada menu pada batalkan hasil nih. Nah, ini hanya muncul pada user yang memiliki hak akses administrator. Kalau teman-teman punya hak akses cuma petugas, dia nggak akan muncul nih tombol batalkan hasil. Jadi, kalaupun kita ada kesalahan input hasil, kita harus lapor nih kepada atasan nih, misalkan untuk membatalkan hasil supaya bisa diubah.
Nah, kemudian udah lengkap nih semua bidang nih yang kita ingat. Jadi di bidang hematologi sudah semuanya menunggu validasi, kemudian di bidang kimia klinik menunggu validasi, kemudian di bidang imunologi serologi menunggu validasi. Nah, selanjutnya akan masuk ke menu review hasil. Nah, menu review hasil ini sebenarnya dilakukan oleh dokter penanggung jawab laboratorium. Nah, tapi aksesnya bisa kita buka untuk petugas biasa. Namun, di sini sebenarnya perlu ekspertisi daripada hasil yang akan dirilis kepada pasien. Nah, ketika masuk menu validasi hasil, dia akan muncul nih belum valid. Kalau valid, dia udah divalidasi teman-teman. Nah, kalau belum valid, dia akan warna merah nih. Ya, jadi teman-teman tugasnya sebagai validator, dia harus melihat dulu nih hasil-hasil lab yang ada di sini. Nah, jadi kita akan muncul flag nih, high, low, high, low. Nah, kemudian ada tanda seru. Tanda seru artinya dia hasil positif atau hasil tidak sesuai dengan nilai normal. Kalau nilai normalnya berupa range. Kemudian di sini kesannya lakukan pemeriksaan lidal misalkan. Kemudian kita klik validasi. Nah, hasil yang sudah divalidasi tidak dapat diubah. Nah, bagaimana kalau teman-teman mau membatalkan validasi? Ada caranya. Nah, di sini ada unvalidasi, tapi tetap hanya petugas yang memiliki hak akses administrator yang bisa membatalkan hasil. Nah, kemudian statusnya udah berubah valid nih. Atas nama seseorang berubah menjadi valid. Kemudian dia akan masuk ke menu cetak. Nah, yang di menu cetak ini semuanya harus yang sudah valid. Kalau belum divalidasi, dia tidak akan masuk ke menu cetak, teman-teman. Nah, itu contoh cetak satu hasil. Nah, dia otomatis nih. Namanya berdasarkan nama pasien. Nah, ini hasilnya dia akan ada flag nih, high, low sesuai dengan hasil yang dibandingkan dengan nilai rujukan. Nah, sebenarnya eh, pada aplikasi versi umumnya dan bukan versi laboratorium klinik medika, dia di sini ada menu metode pemeriksaan. Jadi setiap tes itu ada metode pemeriksaannya, teman-teman. Jadi ada metode misalkan nih metode antigen SARS-CoV, imunokromatografi, ASVS GOT, enzimatik IFCC, asam urat, urik asid, kemudian leukosit, bisa impedensi, hemoglobin, bisa cyanida pri. Nah, teman-teman. Nah, jadi di sini akan ada barcode. Ini barcode nih teman-teman. Barcode. Jadi barcode-nya ini ketika kita scan, dia akan muncul ke download hasil dari pasien ini. Jadi otomatis ketika tanda tangan barcode ini di-scan menggunakan kamera atau barcode scanner, dia akan muncul link untuk mendownload hasil laboratorium. Oke, mungkin sampai di sini. Oh ya, ada satu lagi nih, menu WhatsApp. Menu WhatsApp ya, digunakan untuk mengirim notifikasi WA kepada pasien. Jadi ketika kita klik, dia akan muncul nih notifikasi WhatsApp ke HP pasien yang sudah didaftarkan sesuai dengan lab order tadi. Jadi ketika dikirim WA hasil, maka dia di WA-nya akan ada muncul link yang sudah di-encode. Jadi link yang sudah di-encode akan muncul ke HP pasien dan pasien bisa ngeklik di sana dan hasil otomatis terdownload ke HP pasien. Nah, demikian untuk menu-menu lainnya mungkin akan dijelaskan lebih panjang. Oh ya, surat keterangan nih, karena tadi kita ada minta antigen ya teman-teman. Nah, jadi dia akan muncul nih. Nah, ini adalah surat antigen, bisa di custom sesuai kebutuhan. Nah, kalau ini ada eh, datanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kalau klinik lab klin medika. Kalau teman-teman berminat bisa menghubungi di Instagram saya @nurarifin untuk lebih lanjut. Nah, di sini ada data master. Mungkin di sini teman-teman bisa mengatur pengaturan dari aplikasinya. Di sini ada data pasien ini untuk backup data ya teman-teman, backup database dan Excel datanya. Jadi semua hasil bisa di-download dari berupa Excel. Jadi untuk pelaporan mudah.
Nah, untuk pemeriksaan bisa pilih tesnya, kemudian pilih bulan dan tahun berapa dia akan kita tampilkan. Kemudian untuk laporan transaksi bisa kita pilih ini per tanggal atau per bulan. Misalkan per tanggal kita contohkan tanggal hari ini ya tanggal 29. Nah, kita ada satu transaksi ya teman-teman. Nah, kita bisa download PDF atau download Excel-nya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi saya via pribadi. Dan untuk pemesanan, sesuai dengan custom teman-teman, kita kerjakan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.